Baik, selanjutnya bagian ketiga dari skematik power supply yaitu filter, yang mana kita akan menggunakan sistem RC atau resistor kapasitor, dan rangkaian ini menggunakan dioda bridge ya, atau menggunakan 4 dioda seperti rangkaian sebelumnya. Nah, ketika sebelumnya kita lihat dulu yang sebelumnya ini. Jadi ketika di sini sebelumnya menghasilkan PDC, yang positif nilainya, berkisar 0 sampai nilai puncaknya. Nah, di sini sampai 20 volt ya, PDC. Nah, untuk menghilangkan nilai 0 ini, 0 yang di sini, 0 tersebut bisa hilang ketika kita tambahkan komponen kapasitor di rangkaian tersebut. Jadi, pada pembahasan ini kita akan membahas bagaimana menghilangkan nilai 0 pada rangkaian bridge atau rangkaian 4 buah dioda tadi. Oke, kembali. Nah, di sini kita tambahkan kapasitor. Kita cut dulu ini, potong dia ini. Oke. Kita pindahkan dulu resistornya. Nah, di sini kita tambahkan kapasitor. Nah, kapasitor di sini. Oke, kanan. Lalu kapasitor ini dihubungkan menggunakan wire ke sini. Begitupun resistor dihubungkan juga. Nah, bawahnya kita hubungkan ke ground. Nah, ke ground sama, begitupun bebannya dihubungkan ke ground. Ini terhubung. Nah, setelah rangkaiannya seperti ini, rangkaian 4 buah dioda, kita bisa menganalisis ya pengaruh kapasitor pada rangkaian penyearah gelombang penuh ini dengan menggunakan 4 buah dioda. Oke, kita mulai run. Oh iya, kapasitornya di sini kita beri nilai kapasitansinya kita kasih 1 milifarad, 1 M, 1 milifarad per farad. Oke, selanjutnya kita akan simulasi. Nah, di sini kita terlebih dahulu lihat tegangan pada primer. Di sini pada sumber tegangan ini dihasilkan gelombang seperti ini ya. Nah, puncaknya mencapai 220, puncak bawahnya juga min 220. Kemudian kita akan analisis pada rangkaian sekundernya. Kita run kembali. Nah, nanti di sini kita akan lihat pada L2 bagian atas berapa
gelombangnya seperti apa, kemudian L2 bagian bawah nanti di sini. Kita coba lihat tegangan. Nah, ini L2 bagian atas, tegangannya mencapai 21 volt. Kita coba yang bawah. Yang bawah yang warna biru ya, warna biru yaitu tegangan pada induktor 2. Nah, di sini sama, yaitu mencapai 21 volt. Nah, L2 atau induktor 2 ini pada rangkaian sekunder, bagian atas dan bagian bawahnya ini saling berkebalikan. Oke. Lalu kita akan analisis V output dioda yang masuk ke kapasitor dan resistor. Kita hapus dulu. Simulasi ulang. Nah, kita akan lihat tegangan di kapasitor dan beban ini. Nah, di sini bisa terlihat yang warnanya hijau. Jadi, ketika menambahkan kapasitor pada rangkaian 4 buah dioda atau rangkaian dioda bridge atau disebut juga rangkaian penyiar gelombang penuh ini, maka terlihat pada beban ini nanti tegangannya itu stabil. Namun di balik stabilnya itu terdapat riak-riak kecil. Nah, seperti ini. Riak-riak kecil ini ada karena pengaruh dari pengosongan kapasitor, tapi sangat kecil ya. Nah, besar riak yang ada pada gelombang ini bisa dilihat di sini. Nah, riak-riak tersebut ditentukan oleh nilai kapasitas si kapasitornya. Dan di sini bisa dilihat pada gelombangnya terdapat P ripple, yang mana P ripple ini yaitu selisih antara puncak dan lembah dari tegangannya. P ripple ini adalah tegangan yang terjadi ketika adanya pengisian atau pengosongan pada kapasitor. Jadi pada rangkaian ini gelombang penuh, fungsi kapasitor ini untuk menghilangkan nilai nol yang dihasilkan pada dioda bridge atau pada rangkaian gelombang penuh, rangkaian penyiar gelombang penuh. Jadi tegangan output pada beban ini pada R1 kilo ohm hasilnya itu stabil. Maka dari itu, kapasitor pada rangkaian ini bekerja dengan baik atau efektif untuk menstabilkan tegangan. Baik, kali ini saya akan membahas bagian terakhir dari power supply, yakni regulator. Nah, di sini akan menggunakan regulatornya itu dengan jenis dioda Zener. Nah, di sini seperti rangkaian sebelumnya, nah di sini ada rangkaian penyiar gelombang penuh, kemudian yang dihubungkan dengan kapasitor dan beban. Sebelumnya di sini sumber tegangan PLN-nya itu dengan amplitude puncaknya itu 220 dan frekuensinya 50 Hz, kemudian lilitan primernya itu 100 mH, kemudian L2 atau lilitan sekundernya itu mH. Nah, kedua induktor ini di coupling sehingga menjadi trafo atau transformator terhubung. Kemudian di sini ada 4 dioda dan kapasitor serta resistor. Sebelumnya pada rangkaian yang selanjutnya yang akan kita bahas kali ini yaitu dengan bagian terakhir dari power supply yaitu regulator menggunakan
tambahan komponen yaitu berupa dioda Zener. Di sini kita coba cut ini cut. Itu kita pindahkan dulu resistornya supaya rapi. Nah, tambahkan dioda Zener tuh ada di komponen sini. Zener, dioda Zener. Sini. Lalu kita hubungkan. Sebelumnya ada resistor di sini. Kita ubah posisi jadi horizontal. Control R. Di sini. Kita ubah. Sini. Oke. Resistor ini resistornya itu disebut RS. Sebesar kita kasih resistansinya itu sebesar 220 ohm. 220 ohm. Oke, kita sambungkan menggunakan kabel penghubung dari wire. Kemudian dari resistor ke Zener, dari resistor ini. Kemudian dari Zener dari resistor ini terhubung ke ground. Nah, Zener kita hubungkan ke kabel ini. Nah, setelah rangkaiannya seperti ini, jadi sebelumnya kan tegangan masuk ke dioda bridge ini ke 4 buah dioda atau penyiar gelombang penuh, sehingga pada rangkaian sebelumnya dihasilkan gelombang full positif, tidak ada bagian negatif di sini ya. Namun masih terdapat titik-titik nol, yang mana titik-titik nol tersebut atau nilai nol tersebut dapat dihilangkan dengan komponen kapasitor. Namun karena kapasitor tersebut masih memiliki kelemahan dan sehingga masih terdapat P triple atau tegangan triple dan juga ada riak-riak ya, maka kita dapat memperkecil tegangan triple tersebut dengan menggunakan regulator dioda Zener. Nah, jadi regulator dioda Zener ini biasanya bekerja berkebalikan dengan dioda yang standarnya. Dioda standar itu kan biasanya bekerjanya itu forward bias tegangannya. Nah, dioda Zener ini bekerja pada reverse bias. Nah, kita coba sini kita coba run. Nah, kita cek ulang di sini. Masih sama, yaitu sekitar 220 volt dan puncak bawahnya min 220 volt. Lalu kita cek pada bridge. Sini bagian atas bisa dilihat sekitar 21 volt. Kemudian yang bawahnya sama sekitar 21 volt dengan positif ya. Nilainya itu positif. Dan di sini mencapai ada 0. Nah, nanti nilai 0 ini bisa
dikosongkan atau dihilangkan oleh kapasitor ini. Sehingga nanti kita lihat di sini, tegangan di sini seperti ini. Nah, ada riak-riak, kemudian ada juga di sini terdapat V-triple. Nah, setelah menggunakan kapasitor ini masih terdapat V-triple, lalu atau tegangan triple tersebut bisa diperkecil dengan menggunakan regulator dioda Zener ini. Sehingga kita bisa lihat yang di sini hasilnya nanti. Oh ya, maaf, ini ada kesalahan rangkaian ya. Nah, di sini dioda Zenernya itu harusnya kebalik. Kita balik, move, kemudian Ctrl R. Nah, seperti ini. Lalu kita coba rangkai kembali. Nah, kita coba run untuk menganalisis V-triple atau tegangan pada yang sudah terhubung dengan regulator dioda Zener. Kita bisa ulangi di sini, kita lihat pada kapasitor. Sini masih terdapat V-triple dan riak-riak ya. Kemudian kita lihat perbandingannya dengan yang di sini. Nah, tegangan triple pada yang menggunakan terhubung dengan kapasitor itu masih terlihat jelas. Namun kita bisa memperkecil dengan menggunakan regulator dioda Zener. Di sini bisa terlihat V-triple-nya itu sangat kecil. Maka dari itu di sini teranalisis bahwa tegangan dari Zener pada beban ini, beban R ini yang dihubungkan dengan Zener, lebih rendah daripada tegangan kapasitor. Karena di sini ada tegangan jatuh pada resistor dan Zener. Makanya terlihat tegangan yang dihasilkan dengan terhubung dioda Zener ini sangat lebih stabil daripada pada kapasitor yang masih terlihat tegangan triple-nya. Nah, jadi pada area dioda Zener ini, pada area sini Zener terdapat breakdown ya. Jadi ketika area breakdown voltage-nya itu misalkan di 6 volt, maka beban di sini tegangannya itu akan sama, yaitu 6 volt. Jika di sini misalkan 12 volt, maka di sini juga 12 volt. Jadi si beban ini mengikuti area breakdown di sini pada Zener. Jadi kesimpulannya dihasilkan dari skematik power supply yang dimulai tadi. Di sini transformator, kemudian rectifier atau dioda penyearah gelombang dengan berbagai tipe, yaitu setengah gelombang, kemudian penyearah gelombang penuh dengan 2 dioda, kemudian gelombang penuh dengan dioda bridge atau 4 buah dioda, dan akhirnya kemudian dihubungkan kapasitor untuk menghilangkan nilai 0 pada rangkaian penyearah penuh gelombang bridge, dan nanti lebih stabilkan lagi dengan menggunakan regulator dioda Zener. Jadi kesimpulannya, setelah ada dioda Zener, maka tegangan pada rangkaian ini lebih stabil. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.